Selamat pagi, perkenalkan nama saya Luki Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain industri kreatif yang saya pilih, yaitu merupakan makanan tradisional yaitu kue kelontar. Untuk memenuhi eh, mata kuliah UAS Hukum Kekayaan Intelektual kelas B. Yang pertama, mengenai latar belakang, dengan adanya globalisasi yang terjadi di seluruh dunia ini mengakibatkan masuknya berbagai budaya dan produk asing ke Indonesia. Hal ini berpengaruh pula pada gaya hidup dan selera masyarakat Indonesia yang mulai menyukai terhadap produk asing. Walaupun perlu diakui banyaknya dampak positif dari globalisasi, namun di sisi lain, produk khas Nusantara misalnya makanan tradisional mulai ditinggalkan bahkan hampir punah. Hal ini sangat disayangkan mengingat makanan tradisional ini Nusantara merupakan warisan budaya yang telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Berangkat dari hal ini, maka saya terdorong untuk melestarikan makanan Nusantara khususnya pada jajanan pasar. Dalam hal ini akan memproduksi kue kering yang merupakan gabungan dari nastar dan klepon dengan nama kelontar. Klepon sendiri merupakan produk jajanan pasar yang terbuat dari tepung beras yang dibentuk menjadi bola-bola kecil yang diisi dengan gula merah serta dibalut dengan parutan kelapa, sedangkan nastar adalah sejenis kue kering dari adonan tepung terigu, mentega, dan telur yang diisi dengan nanas. Nah, makna dari kelontar ini sendiri merupakan gabungan kata dari kelon dari klepon dan tar ini dari nastar yang ketika digabung menjadi kelontar. Kemudian makna dibalik dari logo kelontar ini lebih didominasikan kepada warna hijau yang melambangkan produk ini terbuat dari bahan-bahan yang natural dan tidak mengandung bahan kimia atau pengawet berbahagia. Kemudian untuk warna background untuk memilih warna yang hijau gelap yang menggambarkan kesan yang lebih elegan dan juga premium terhadap produk tersebut. Pada bagian bawah logo, tidak lupa juga memberikan keterangan premium Lopo Nastar yang menjadi deskripsi dan ciri khas dari produk tersebut. Nah, terhadap rezim kekayaan intelektual yang dapat melindungi industri kreatif, saya mengambil 3, yaitu ada merek, desain industri, dan juga rahasia dagang. Yang pertama, di mana merek-merek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Oleh karena itu, untuk produk kelontar ini sendiri sudah terdapat desain kemasan, logo, dan gambar dari produk kelontar itu sendiri yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya yang menjadi ciri khas terhadap produk kelontar ini. Di mana dari produk kelontar ini sehingga ketika sudah didaftarkan, maka orang lain tidak bisa memiliki merek yang serupa karena sudah diatur dalam undang-undang dan ketika ada seseorang yang membuat sama dengan merek dari produk kelontar ini, maka seseorang tersebut telah melanggar dan dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan undang-undang tentang merek. Dalam hal jangka waktu perlindungan terhadap merek ini sendiri diberikan perlindungan terhadap merek yang sudah didaftarkan selama 10 tahun. Dan ketika sudah mau habis untuk perlindungannya terhadap merek ini, maka bisa diperpanjang jangka waktu perlindungan mereknya yang dilakukan 6 bulan sebelum masa perlindungan merek tersebut telah berakhir. Kemudian mengenai desain industri ini lebih kepada suatu kreasi tentang bentuk atau konfigurasi atau komposisi garis dan warna atau gabungan dari beberapa bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi. Dalam hal ini, di mana produk kelontar ini memiliki desain industri terhadap kemasan. Kemasannya ini untuk produk kelontar dengan desain eh, seperti berikut di lampiran. Dalam hal ini, desain industri ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, di mana bentuk dari perlindungan yang diberikan terhadap desain industri ini merupakan sebuah hak eksklusif dalam melaksanakan desain industri yang dimiliki dan berhak melarang pihak lain untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor barang yang telah diberikan hak desain industrinya. Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan terhadap desain industri ini diberi jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Dengan adanya perlindungan ini juga, maka ketika ada seseorang yang ingin melakukan dengan sengaja atau tanpa hak terhadap desain industri dari kemasan produk kelontar ini, dengan tidak adanya persetujuan, maka bisa ditindaklanjuti melalui proses hukum. Selanjutnya, yang terakhir ada rahasia dagang, di mana rahasia dagang ini merupakan sebuah informasi yang tidak diketahui oleh umum
dalam bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, ketika dalam melindungi rahasia dagang dalam produk kelontar ini meliputi dari metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi dalam bidang teknologi yang memiliki nilai yang ekonomis, dan juga sebagai pemilik dari rahasia dagang ini dapat memberikan lisensi bagi pihak lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai rahasia dagang. Dikarenakan produk ini merupakan produk makanan, maka tidak bisa terdaftar dalam persyaratan paten itu sendiri. Oleh karena itu diperlukannya eh, rahasia dagang ini. Kesimpulan yang dapat diambil di mana kelontar ini merupakan sebuah kue tradisional yang menyediakan kue klepon nastar yang berkualitas dan juga sehat. Di mana kue klepon nastar ini juga berbeda dari kue-kue yang lain, di mana bahan-bahannya ini dipilih dari bahan yang berkualitas, di mana kelontar juga menggunakan bahan-bahan yang lebih sehat dan juga organik, memiliki kadar gula yang lebih rendah juga dalam produk ini juga mengenai hak kekayaan intelektualnya yang melindungi dalam industri kreatif ini seperti merek, desain industri, dan rahasia dagang. Dari segi merek, terdapat pada logo yang didominasi dari warna hijau yang melambangkan produk kami ini terbuat dari bahan-bahan yang natural dan tidak mengandung pengawet yang berbahaya. Kemudian juga pada bagian bawah logonya ini juga memberikan kesan yang premium terhadap kelebihan nastar yang menjadi deskripsi ciri khas dari produk kami. Sedangkan untuk desain Indonesia sendiri ini dari segi kemasan yang unik sehingga menarik perhatian konsumen agar tertarik terhadap produk dari kelontar ini sendiri, dan bisa untuk lebih berkembang lagi. Dan untuk rahasia dagang sendiri terhadap produk kedai kelontar ini, karena untuk makan sendiri tidak bisa dilakukan paten karena tidak sesuai dengan persyaratan dalam paten itu, sehingga adanya larangan dalam memberikan lisensi kepada orang lain. Oleh karena itu rahasia dagang ini menjadi suatu hal yang penting juga untuk makanan. Ini merupakan tampilan dari produk dari kelontar, pergabungan dari telepon dan juga nastar. Ini bentuk kemasannya yang memiliki desain yang lebih elegan dan juga menarik perhatian dari konsumen. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.